Halo para peserta kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Berikut adalah timeline terbaru dari rangkaian kegiatan kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya 2023. Masa penguploadan produk diperpanjang hingga tanggal 28 April 2023 dan penetapan 10 besar pada tanggal 29 April 2023. Selama masa bulan puasa akan diadakan pelatihan atau pemberian materi-materi yang berkaitan dengan kompetisi. Sehingga untuk teman-teman kalau misalnya membutuhkan pendampingan lebih lanjut, boleh silakan hubungi tim panitia kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya, Grand Final akan diadakan pada tanggal 6 Mei 2023. Berikut adalah ketentuan umum produk paket wisata. Adapun hal-hal yang harus ada di dalam paket wisata diantaranya adalah 1. Judul paket wisata. 2. Deskripsi kegiatan. 3. Highlight atau kegiatan utama. 4. Jadwal perjalanan. 5. Harga untuk 1-10 orang. 6. Fasilitas yang termasuk dan tidak termasuk. 7. Syarat dan ketentuan peserta. 8. Tata tertib untuk peserta wisata yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. 9. Perlengkapan yang harus dibawa oleh peserta wisata. 10. Daftar pertanyaan yang mungkin diajukan atau FAQ. Dan yang ke-11 adalah foto sesuai dengan ketentuan. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai poin-poin di dalam ketentuan umum, kalian bisa lihat di YouTube channel Kawan Lokal dengan video berjudul 11 langkah mudah membuat paket wisata. Berikut ketentuan khusus produk paket wisata. Paket wisata yang didaftarkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, paket wisata bersumber dari aktivitas keseharian warga di desanya. Yang kedua, judul paket wisata dibuat semenarik dan sekreatif mungkin dan sesuai dengan konten yang ditawarkan. 3. Paket wisata dibuat dengan durasi 2 jam, 4 jam, 6 jam, atau 8 jam dengan start point di desa masing-masing. Jadi, meskipun nanti wisatawannya datang dari luar kota, teman-teman hanya perlu membuat paket wisata dimulai dari desa teman-teman. 4. Paket wisata yang dibuat wajib mengandung salah satu atau lebih dari kategori berikut. Kategori pertama adalah petualangan atau adventure, seperti misalnya hiking, rafting, dan lain-lain. Kategori kedua, kesehatan jasmani dan rohani atau wellness. Contohnya, pijat tradisional, jamu-jamuan, meditasi, dan lain-lain. Kategori ketiga adalah wisata ekologis atau ekoturism, di mana kategori ini berfokus kepada konservasi alam, sosial, maupun budaya. Kategori keempat adalah anak-anak dan keluarga. Jadi kategori ini berfokus kepada kegiatan yang kids friendly atau bisa dilakukan bersama keluarga. Kategori kelima, seni dan tradisi atau tradition, seperti misalnya tari-tarian, menganyam, merajut, dan yang lain-lain. Kategori keenam adalah kegiatan sosial berdampak atau impact, yang mana kegiatan ini akan memiliki manfaat kepada lingkungan dan sekitarnya. Nah, dari kategori-kategori tersebut, kalau misalnya paket wisata teman-teman ini termasuk ke dalam lebih dari satu kategori, itu tidak apa-apa. Seperti misalnya kegiatan hiking atau rafting, itu bisa dimasukkan ke kategori adventure, namun juga bisa dimasukkan ke ekoturism atau juga ke sport. Contohnya seperti itu. Ketentuan selanjutnya, paket wisata yang ditawarkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, ada keahlian. Artinya, ada sesuatu hal yang bisa diajarkan kepada wisatawan. Yang kedua, eksklusif, di mana hal ini tidak dapat ditemukan di tempat lain. Selanjutnya, koneksi, di mana bisa mengajak orang-orang untuk saling mengenal satu sama lain. Ketentuan yang keenam, harga dibuat untuk 1-10 orang. Jadi teman-teman bisa buat harga untuk 1 orang berapa, 2 orang berapa, 3 orang berapa, hingga untuk 10 orang. Selanjutnya, paket wisata yang dibuat harus sudah termasuk transportasi, baik itu mobil, motor, beca, andong, dan yang lain-lain, kecuali kalau kegiatannya walking tour atau jalan kaki. Selanjutnya, konsumsi, baik itu snack atau makan, lalu tiket masuk jika memang ada. Selanjutnya, kawan lokal,
atau sebagai pemilik paket wisata, dan juga fasilitas yang lainnya. Artinya, paket yang teman-teman buat ini harganya sudah all in. Jadi, wisatawan tidak perlu ada tambahan biaya yang lain-lain. Ketentuan yang ke-8, melampirkan minimal 5 foto kegiatan aktivitas Anda. Unsur yang pertama adalah orang. Maksudnya, di dalam foto Anda ada komponen manusia, seperti misalnya ada tangan yang sedang menganyam, merajut, atau juga ada orang-orang yang sedang berdiskusi, mengobrol, tertawa, seperti itu. Yang kedua, komposisinya berfokus kepada kegiatan paket wisata teman-teman. Berikutnya, mengenai persyaratan teknis perihal foto-foto yang perlu teman-teman submit. Pertama, foto harus terang, jelas, dan berwarna, menjelaskan aktivitas secara detail, tidak boleh menampilkan orang yang sedang berpose atau sedang selfie. Jadi harus ada unsur manusia, namun sedang natural aja gitu ya. Jadi nggak yang lagi pose, nggak yang lagi selfie, seperti itu. Tidak boleh diedit dengan menggunakan filter, teks, gambar, logo, maupun kolase. Tidak mengandung unsur sara, pornografi, juga kekerasan, dan tidak boleh menggunakan foto yang memiliki hak cipta. Jadi foto-foto ini harus teman-teman yang buat. Berikut adalah contoh-contoh foto yang sesuai dengan ketentuan. Ketentuan terakhir, membuat video presentasi atau teaser dari paket wisata teman-teman dan diunggah ke channel YouTube masing-masing. Kemudian, link yang sudah diunggah di channel YouTube masing-masing tersebut dilampirkan pada saat mengunggah produk wisata teman-teman ke website www.kawanlokal.com. Video teaser ini berdurasi maksimal 5 menit. Contoh video teaser dapat kalian lihat di link berikut ini. Berikut aspek penilaian dalam kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Penilaian paket wisata didasari atas aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, judul paket wisata yang menarik. Kedua, kesesuaian paket wisata dengan tema, ketentuan umum, serta ketentuan khusus. Ketiga, detail informasi yang disampaikan. Jadi, semakin detail semakin baik ya. Yang keempat, rencana anggaran biaya. Yang kelima, pengemasan paket wisata harus meliputi semua poin-poin yang terdapat pada ketentuan umum, serta menguasai informasi yang ada di dalam kegiatan dan juga daya tarik yang ada pada paket wisata tersebut. Keenam, teknik presentasi yang meliputi penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, ketetapan waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, cara penyampaian, termasuk gestur, intonasi, dan juga eye contact, gagasan, seperti kreatif, komunikatif, dan persuasif, dan juga grooming atau penampilan. Dan yang terakhir, ketangkasan pada saat menjawab pertanyaan dari Dewan Juri pada saat presentasi. Beberapa hal yang berkaitan dengan penjurian dan penetapan pemenang adalah sebagai berikut. Pertama, peserta diseleksi menjadi 10 besar yang akan melakukan presentasi di hadapan para Dewan Juri pada saat Grand Final. Kedua, peserta menyiapkan 5 produk terbaik yang akan dipresentasikan. Jadi, meskipun misalnya teman-teman memiliki 7 produk, cukup dipilih 5 produk terbaik saja yang untuk dipresentasikan. Yang ketiga, finalis diberikan waktu maksimal 5 menit per produk. Jadi, kalau misalnya teman-teman mempresentasikan 5 produk, dikali 5 menit, total waktunya menjadi 25 menit. Yang keempat, penilaian kompetisi ini dilakukan oleh Dewan Juri profesional yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Yang kelima, pemenang akan dipilih sebanyak 3 peserta atau 3 BUMDes yang dipilih berdasarkan hasil keputusan dan diskusi Dewan Juri berdasarkan perolehan nilai serta bersifat objektif, mutlak, dan tidak dapat diganggu-gugat. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 6 Mei 2023 pada saat penutupan acara. Untuk informasi terbaru mengenai kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya 2023, teman-teman bisa lihat di akun sosial media Kawan Lokal berikut ini ya.